Dalam 6 bulan pertama tahun ini, pasar saham Amerika Serikat turun lebih dari 20%. Dow Jones dan S&P 500 mengunggah hasil 6 bulan terburuk mereka masing-masing sejak 1962 dan 1970. Akan tetapi, trading minggu sebelumnya berakhir dengan kenaikan. Tampaknya bahwa para investor bosan dengan berita negatif dan siap untuk bereaksi terhadap sesuatu yang positif. Pada jam trading terakhir di hari Jumat, pasar naik di tengah aktivitas manufaktur yang tinggi secara tak terduga untuk bulan Juni. Terlebih lagi, data ini keluar tepat setelah data PDB Amerika Serikat yang sangat lemah dan kepercayaan konsumen yang sangat rendah. Indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur nilainya terhadap sekeranjang 6 mata uang utama kembali ke level tertingginya sejak Desember 2022 di atas 105 poin. Permintaan untuk mata uang Amerika Serikat naik karena pasar mengharapkan langkah-langkah yang lebih agresif dari Federal Reserve Amerika Serikat. Para pejabat Fed menyuarakan kekhawatirannya terkait inflasi yang tinggi dan mengatakan mereka akan melawannya, meskipun itu dapat menyebabkan terjadinya resesi. Jadi para pelaku pasar mengantisipasi bahwa FOMC akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin lagi di pertemuan kebijakan selanjutnya. Mata uang Eropa tunggal turun sebesar 1,22% terhadap dolar dan saat ini mendekati level terendah 5 tahun di 1,0350. Perbedaan antara kebijakan ECB dan Fed menjadi lebih besar yang memberi tekanan pada euro. Krisis energi di Eropa adalah faktor bearish lain untuk mata uang. Selain itu, tampaknya bahwa Presiden ECB tidak yakin apakah kenaikan suku bunga 25 basis poin akan memperbaiki situasi dengan melonjaknya harga di zona euro. Jadi euro tetap berada dalam tren turun. Pada saat yang sama, dolar Amerika Serikat menguat terhadap mata uang yang memiliki lebih banyak support dari bank sentral. Oleh karena itu, pasangan pound dolar kehilangan hampir 1,5% minggu lalu saat menguji level 1,20. Terakhir kali pasangan ini turun di bawah level ini adalah selama penembusan pandemi pada bulan Maret 2020. Kemungkinan besar para investor dipengaruhi oleh perkiraan yang direvisi dari Bank of England. Data ekonomi makro terbaru menandakan penurunan aktivitas konsumen dan peningkatan resiko resesi. Sementara itu, Bitcoin juga terus melemah. Harga mata uang kripto nomor satu itu turun di bawah $20.000 per token. Sayangnya beberapa analis mengakui minggu lalu banyak altcoin telah kehilangan nilainya. Minggu ini, para trader akan memantau dengan cermat lintasan Bitcoin. Sementara itu, pasar komoditas perlahan-lahan mulai stabil. Minyak mentah Brent terkonsolidasi tepat di atas level $111 per barrel. Permintaan untuk minyak menurun mengingat resesi yang membayangi. Akan tetapi pasokannya juga tetap ketat. Para anggota kesepakatan OPEC Plus setuju untuk meningkatkan produksi menjadi 648.000 barrel per hari, terlepas dari seruan dari Amerika Serikat untuk memproduksi lebih banyak minyak mentah. Selain itu, gangguan pasokan di Libya dan penutupan produksi minyak yang diharapkan di Norwegia akan mengintensifkan tekanan pada pasar minyak. Di pasar logam mulia, emas juga menghadapi aksi jual. Emas kehilangan 1,19% nilainya dan melayang di sekitar level terendahnya selama hampir 7 minggu. Aksi jual besar-besaran dalam aset beresiko membuat investor menutup posisi mereka pada emas. Meskipun logam kuning ini secara tradisional dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi, suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya mempertahankan emas sebagai investasi. Terima kasih telah menyaksikan ulasan perdagangan mata uang dan komoditas Instaforex TV. Sampai jumpa.